Dan kalimat-kalimat yang selama ini memang suci, dipahami suci oleh kita, itu pun dibajak sekarang. Harmonisasi, silaturahmi, ya kan, kebaikan bersama, demi kepentingan nasional, persatuan dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang dipergunakan sebetulnya untuk melegitimasi tindakan pragmatisnya gitu. Ya. Apa sih sulitnya misalnya bagi Surya Paloh, bagi Nasdem, tunggu aja dulu hasil MK. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu sepertinya berubah menjadi hak angkut. Ini akan ada perkembangan terakhir kita lihat kemarin sampai hari ini. Nasdem sudah mengucapkan selamat kepada Paslon 2, P3 menyusul dan PKS juga menyampaikan hal yang sama. Tersisa tinggal PDIP dan PKB serta Hanura dan Perindo nih kelihatannya. Nah, kita akan membahas soal hak angket yang sepertinya gembos gitu ya di tengah jalan dengan Bang Ray Rangkuti. Kita tahu Bang Ray Rangkuti salah satu aktor dan aktivis yang sejak awal mendorong supaya DPR menggunakan hak angket. Dan tentu dengan melihat perkembangan terakhir ini, ya kita patut kecewa begitu ya, karena sepertinya elit partai tidak serius untuk menyelidiki kecurangan pemilu, alih-alih justru kemudian berakrab-akraban ya dengan pemenang yang baru saja diumumkan rekapitulasi nasionalnya oleh KPU. Kita membahas itu dengan Bang Ray Rangkuti, Direktur 5 atau Lingkar Madani. Bang Ray, apa kabar? Baik, Bung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini gimana ini melihat perkembangan terakhir pertemuan Prabowo dan Surya Paloh? Kecewa berat? Aku sih udah kayaknya menghilangkan kata-kata kecewa dari diri saya ya gitu. Ya meskipun saya tentu tidak juga bisa menikmatinya kan, karena ini bertentangan dengan cara pandang, cara pikir dan ya mungkin sedikit apalah ya, standar moral kayak gitu-gitulah ya. Karena kalau kita bicara standar moral di Republik ini rasanya pahit gitu loh. Nggak punya seperti standar. Kita makhluk aneh gitu menurut saya ya. Makhluk sok suci gitu ya, gitu kira-kira tuh. Nah, karena itu nggak sesuai. Tapi apakah saya kecewa? Ya nggak kecewa, karena kita udah paham lah. Situasi yang kayak begini ini akan berulang. Para politisi kita ini yang dipegang, jangan pernah memegang lidah para politisi, ya kan? Jangankan lidah kan, kelakuan mereka, tindak tanduk mereka, langkah-langkah mereka juga nggak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk melihat kemana mereka akan pergi gitu. Nah itulah yang kita alami hari ini kan, ya. Yang layak kecewa itu ya tentu pendukungnya Anies kan, karena mereka belum apa-apa, masih dalam tahap berjuang untuk memastikan apakah perolehan suaranya Anies itu patut atau layak dan sebagainya. Itu tiba-tiba mereka sudah seperti ditinggalkan oleh Nasdem. Ya Anies jalan ke MK, istilah saya ya. Anies jalan ke MK gitu, Nasdem jalan ke Prabowo gitu. Kan dua jalan yang berbeda-beda itu ya kan. Karena Anies jalan ke Amin lah ya. Amin jalan ke MK itu kan mempersoalkan kemenangannya Prabowo gitu ya. Sementara Nasdemnya sendiri udah jalan ke Prabowo nih gitu kira-kira. Dan sudah mengucapkan selamat. Bukan hanya mengucapkan selamat, dan seperti kita ketahui udah bertemu kan. Sudah berpelukan. Ya, berpelukan gitu. Jadi apa namanya itu, ya gimana lagi menjelaskannya kan. Kalau masih ada kata-kata yang tersisa misalnya menyebut, oh kita kan belum menyatakan sikap macam-macam. Ya, menurut saya itu tinggal tunggu waktu. Ya kan, apakah akan bergabung atau tidak bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo itu. Bang Ray, ini apakah kita bisa melihat sikap dari Surya Paloh terutama ya, karena di luar itu seperti PKS dan P3 itu kan para ketumnya juga belum bertemu dengan Prabowo ya. Hanya Surya Paloh yang didatangi, mungkin juga pertimbangannya karena kursinya paling besar dan cukup mempengaruhi kalau hak angket itu jadi didorong ya. Apakah ini sebenarnya hanya sebagai strategi politiknya Surya Paloh untuk ada di tengah-tengah begitu ya, di dua kaki, sehingga ketika nanti pun akhirnya dari kalkulasi politik yang ada
Nasdem memutuskan secara resmi tidak bergabung dalam gerbong hak angket, tapi bergabung ke kemenangan paslon 2, akhirnya dia bisa mendapatkan dua-duanya begitu? Ya jelas dia tidak mendapatkan dua-duanya. Karena kalau dia misalnya mengatakan bergabung dengan Pak Prabowo, dia nggak bisa bergabung dengan hak angket. Jangankan sampai ke pernyataan tegas. Sekarang aja orang udah menganggap bahwa Nasdem itu tidak lagi berselera dengan angket itu kan. Ya. Artinya orang nggak lagi memasukkan Nasdem sebagai faktor penting untuk mendorong angket ini jalan atau tidak. Gitu. Artinya ya orang udah melihat dia udah lebih akrab dengan Prabowo dibandingkan dengan keinginannya sendiri untuk mendorong hak angket ini kan. Harus diingat loh ya, Nasdem adalah partai yang ketua umumnya mendorong angket, sekjennya mendorong angket. Jangan lupa tuh. Dan satu-satunya fraksi yang sudah membuat seminar tentang hak angket ini gitu. Jadi sejauh ini ya belum ada fraksi-fraksi di DPR itu yang membuat seminar. Nah kita pernah diundang tuh oleh fraksi Nasdem untuk membincangkan soal bagaimana cara menggelentorkan hak angket ini gitu. Nah jadi kalau pada kenyataannya berhubung dengan Pak Prabowo ya bacaannya ya dia meninggalkan angket itu untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Meskipun ini baru bahasa tubuh ya. Hah? Meskipun ini baru bahasa simbolik ya, belum pernyataan resmi ya. Iya, tapi maksud saya begini, pernyataan resmi ini menurut saya sebetulnya nggak terlalu dibutuhkan lagi ya. Kan kenapa gitu? Tindak tanduk ini lagi-lagi menurut saya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan. Kan saya sudah mengatakan tadi ya, politisi kita ini jangan dipercaya ujung lidahnya, repot. Gitu. Kita sendiri yang repot nanti gitu. Lihat saja tindak tanduknya pun belum tentu bisa dipercaya, apalagi ujung lidahnya gitu. Jadi jangan nunggu pernyataannya akan manis semua itu, ya kan? Nah, seperti prostitusi mengaku perawan atau perjaka ya bang? Iya, misalnya dia akan mengatakan ini demi kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana demi kepentingan bangsa dan negara? Orang masih berjuang mencari keadilan, kebenaran. Nah dia udah warawiri ke sana kemari gitu. Kan kira-kira begitu. Itu sama seperti argumen-argumen yang mengatakan demi keharmonisan berbangsa dan bernegara. Tapi saat yang bersamaan dia menimbulkan luka. Kan ada orang tuh yang pindah dari PD Perjuangan alasannya bergabung dengan Pak Prabowo itu karena alasan demi keharmonisan kan. Lah dia dengan Pak Prabowo harmonis ya dengan partainya yang lama ya kan tidak dan sebagainya. Jadi kata-kata itu sekarang tanda kutip sudah seperti dibajak Yunan. Dibajak yang pada tujuannya adalah untuk menghalalkan tindakan pragmatisme mereka. Tapi dalihnya ideal. Tapi tujuannya sebetulnya pragmatis. Dan kalimat-kalimat yang selama ini memang suci, dipahami suci oleh kita, itu pun dibajak sekarang. Harmonisasi, silaturahmi, ya kan, kebaikan bersama, demi kepentingan nasional, persatuan dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang dipergunakan sebetulnya untuk melegitimasi tindakan pragmatisnya gitu. Ya. Apa sih sulitnya misalnya bagi Surya Paloh, bagi Nasdem, tunggu aja dulu hasil MK. Gitu. Kalau cuma untuk yang penting itu kan Anda tidak melakukan tindakan destruktif. Kan mengakui dan tidak mengakui itu kalau udah diputuskan KPU, diputuskan oleh MK dengan sendirinya kok terjadi. Ini apa ada kaitannya dengan pemeriksaan Sahroni Bang di KPK? Saya tidak tahu persis, tapi kalau itu dilakukan oleh Pak Surya Paloh, menurut saya itu kan terlalu kecil. Karena yang tanda kutip ya, yang terlukai ini kan mungkin sebagian orang yang telah dengan rela memilih Nasdem karena berharap Nasdem itu akan memang antitesanya Pak Prabowo gitu. Kan jargon mereka itu kan perubahan. Jargonnya Pak Prabowo itu adalah kelanjutan kan. Nah, orang memilih Nasdem itu karena berharap dia menjadi antitesa dari Pak Prabowo. Lalu kalau kemudian ketemu lagi, nanti di mana? Perubahannya di mana? Gitu. Iya. Nah, maksud saya terlalu kalau itulah salah satu faktornya, tapi terlalu kecil untuk suatu tindakan yang melukai norma kita berbangsa bernegara, melukai perasaan para pemilihnya gitu ya, melukai apa namanya itu ya,
hal-hal ideal lah. Misalnya ya kalau Anda di perubahan ya Anda tentu berada di jalur oposisi dong, gitu kira-kira kan, dan sebagainya gitu. Ini kan kalau kita baca Bung Adnan ya, rilis yang disampaikan oleh Nasdem, meskipun lagi-lagi mau mengatakan jangan baca pernyataannya gitu kira-kira. Nah cuman kalau kita mau mengatakan Nasdem itu mengakui kemenangannya Pak Prabowo, mengakui kesahihan pelaksanaan pileg dan pilpres gitu, tetapi saat yang bersamaan dia nggak mengakui bahwa kekalahan itu dengan sendirinya menempatkan dirinya sebagai oposisi gitu. Jadi nggak ada di dalam rilis itu pernyataan yang mengatakan besertaan dengan ya pengakuan terhadap kemenangan Pak Prabowo dan kekalahan yang pasangan yang kami usung itu dengan sendirinya menandakan bahwa posisi kami adalah di posisi oposisi gitu. Bang, di luar konteks konsekuensi atau pernyataan yang harusnya muncul ketika mengakui kemenangan dari Prabowo Gibran. Itu dia. Satu hal yang juga dipertanyakan oleh banyak pihak kan kalau prosesnya selama ini dianggap melanggar berbagai macam aturan main, standar etika. Ya, kemudian juga ada di situ intervensi politik yang dilakukan oleh presiden sebagai yang mewakili hubungan orang tua dan anak gitu ya dalam konteks paslon 2. Apakah artinya dengan mengakui kemenangan hari ini mereka juga akhirnya menghilangkan persepsi bahwa telah terjadi kecurangan yang masif itu? Ya, di dalam rilis itu sebetulnya enggak. Ya, mereka masih tetap mengatakan dengan ada berbagai pelanggaran, ada berbagai keburukan ya di dalam pelaksanaan pemilu ini gitu. Tapi itu cukup sebagai catatan. Bukan sesuatu yang penting untuk diadvokasi. Makanya Amin jalan sendiri nih. Bagi mereka catatan itu nanti akan dibuat sebagai bahan evaluasi. Nah, bagi saya itu agak sulit juga memahaminya karena pada saat yang bersamaan semua kata yang disebut dengan keburukan, pelanggaran, kecatatan, itu kan versi kita gitu loh. Ya. Bagi orang yang melakukannya itu kan bukan buruk, bukan cacat, bukan melanggar kan. Normal. Nah, itu normal saja kalau mereka merasa itu melanggar kan mereka nggak lakukan gitu. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa asumsi kita ini sesuatu yang buruk, misalnya bansos lah. Yang dilakukan oleh presiden itu buruk gitu ya, atau cawe-cawe ini atau pelibatan aparat keamanan yang begitu kelihatan masif, dugaan begitu masif itu kita anggap sebagai pelanggaran, sesuatu yang buruk, dan bagi mereka yang melakukannya belum tentu tidak, kan harus diuji. Nah alat ujinya kan tinggal dua tuh, satu ke Mahkamah Konstitusi, yang lain adalah ke hak angket itu gitu. Nah ini belum diuji, tetapi diklaim bahwa itu buruk gitu loh. Ya bagi orang yang dianggap sebagai yang melakukan itu enteng aja mengatakan, ya bagi lo aja itu buruk, bagi kita sih biasa-biasa aja tuh. Kan kira-kira gitu tuh sama seperti kita mengatakan putusan MK itu buruk. Tapi bagi yang mereka menerimanya, itu udah hukum kok, laksanakan aja, kerjain aja. Nah itu maksud saya, nah gimana Anda mengakui, mendefinisikan, membuat kesimpulan bahwa sesuatu itu buruk, saat yang bersamaan orang yang Anda sebut buruk itu merasa bahwa tindakannya itu legal, gitu. Nah, karena harus ada pembuktiannya kan. Nah, pembuktiannya itu jalurnya ke Mahkamah Konstitusi, jalur lain adalah ke hak angket. Dan dua hal inilah yang menurut saya seperti enggan didekati oleh Nasdem gitu ya, meskipun dia tidak mengatakan menolak untuk angket dan menolak untuk ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tetapi dengan tindakannya yang kayak begini nih, itu yang saya sebut kayaknya ini udah beda jalan nih. Amin dibiarkan jalan sendiri ke Mahkamah Konstitusi, dia jalannya ke Prabowo gitu loh kira-kira. Padahal dia ini kan terlihat sebagai pengetua kan dari koalisi ini, itu loh kira-kira tuh. Lah kalau pengetuanya sendiri sudah merasa bahwa pilpresnya nggak ada masalah, pilegnya nggak ada masalah, itu sekarang pertanyaannya Amin itu kesana pakai apa gitu loh kira-kira tuh. Kan itu lepas konteks gitu kan. Dan sebagainya. Itu yang saya sebut tadi Bung Adnan. Ini semua udah basa-basi. Karena Anies itu jadi kan kalau maju sebagai capres itu kan karena di endorse sama Nasdem ya.
Kalau partai yang mengendorse Lah saja iya, sudah nggak ikut ke MK itu bagaimana? sudah menerima loh ini Amin ini ke sana pakai apa lagi kan kira-kira gitu ya kan. Tapi di satu segi terpikir oleh saya gitu. Sebetulnya kenaikan elektabilitasnya Nasdem ini faktornya apa? Apa itu murni karena kinerja mereka, karena mereka hebat, atau ada sumbangsi dari Anies Baswedan Tentu sebagai ada lah, pasangan Bang. calon presiden yang Ya. mereka dukung. Nah itu dia. Kalau itu ada, jelas-jelas sebetulnya yang dilakukan oleh Nasdem ini bertentangan dengan aspirasi yang diserahkan kepada Anies Baswedan. Nah itu yang saya sebutkan tadi kan. Ya. Nah, belum selesai kok. Ada udah tinggalkan. Ada yang usung, ada yang meninggalkan. Mestinya kan ada jelas adalah masa di mana pembubaran dilakukan, ya kan? Setelah pembubaran dilakukan, tim pemenangan dibubarkan, disitulah sama-sama mengatakan ya sudah segala macam upaya sudah ditempuh. Apakah itu namanya ke Mahkamah Konstitusi atau ke Bawaslu atau ke PT UN kalau memungkinkan ada sesuatu yang dianggap masuk ke PT UN dan seterusnya itu, dan akhirnya kita seperti sekarang, maka berdasarkan ini kita menyatakan ya menerima apapun hasilnya, kan kira-kira selesai. Ya. Itu kan yang disebut dengan langkah-langkah beradab gitu loh kira-kira. Jadi jangan jalan sendiri ke Mahkamah Konstitusi, ya Nasdem jalan sendiri ke Prabowo gitu. Bang, ini kayaknya spiritnya hak angket untuk kecurangan pemilu, kalau kita bandingkan dengan dulu hak angket untuk KPK itu jauh sekali ya? Iya, karena saya baru menyadar juga sekarang ya, kenapa PDI Perjuangan itu tidak mau ambil alih sebagai pimpinan, sebagai leader dari angket ini gitu. Saya baru menyadari itu, ya karena pada akhirnya kan mereka menghadapi yang kayak begini lagi. Belum apa-apa, seperti angkat bendera kan. Gitu. Kalau saat itu misalnya, ya PDI sudah ambil alih pimpinan angket lah begitu ya. Tiba hari ini ada yang mengakui hasil pemilu. Gimana itu? Malunya PDI kemana lagi gitu loh kira-kira. Ya. Setelah partai ini, apa istilahnya itu, dihimpit begitu besar oleh Pak Jokowi kan gitu. Jadi, nah saya kira dalam konteks tertentu ya, feeling Ibu Mega memang ya beliau ini kan besar sekali di dunia politik ini ya kan. Jadi politik ini kan kadang-kadang nggak pertimbangan rasional juga kan. Ada feeling, ada intuisi yang bekerja gitu. Nah mungkin beliau juga udah merasa ini serius apa enggak sih partai-partai yang ingin itu. Buat untuk mengulur-ngulur supaya tidak secepat itu dilakukan hak angket. Satunya mereka menyebut sedang menyusun naskah akademik hak angket gitu kan. Yang kedua tunggu dululah di pengumumannya. Nanti kalau pengumumannya seperti apa baru nanti kita tidak lanjuti secara serius gitu. Kenyataannya yang gini yang kita alami, belum apa-apa Nasdem sudah menyebut selesai nih dan kira-kira gitu ya. PKS kurang lebih juga hampir yang sama. Lalu kita ngotot sendirian untuk mendorong hak angket itu, ya di paripurna pengesahan aja udah kalah tuh gitu loh kira-kira kan. Nah oleh karena itulah ya mungkin ya Ibu Mega saat itu tunggu aja dulu, serius nggak sih mereka, benar nggak sih mereka bahwa mereka akan dukung angket ini dan seterusnya itu gitu. Kita akan uji setelah tanggal 20 gitu kan. Nah kelihatanlah memang seperti yang sekarang ini yang terjadi. Tanggal 21 pengakuan, tanggal 22 udah ketemu dengan presiden yang ditetapkan oleh KPU gitu. Nah, dengan cara begitu ya mungkin ya PDI mengatakan ya kan gitu loh kira-kira. Untunglah kita nggak maju saat itu gitu. Jadi sebagainya gitu. Jadi ide atau dorongan untuk hak angket ini perlu kita kubur ini, Bang? Sementara sih saya merasa iya, udah selesai lah gitu. Tapi masih ada satu pilihan lagi. Satu pilihan itu PKB dengan PDI tetap jalan. Ya, tapi resiko di paripurna akan kalah. Tapi nggak apa-apa, setidaknya itu membuktikan kepada publik bahwa PDI dengan PKB itu serius. Itu harus diingat loh ya, yang begini-begini ini penting bagi mereka yang mau mengatakan oposisi. Kenapa gitu? Karena PDI yang kelihatan nggak kompromi lah pada periodenya Pak SBY yang membuat elektabilitas PDI terus naik, merangkak gitu.
Jadi kalau oposisi ya jangan setengah-setengah juga. Gitu kira-kira tuh. Kalau masuk kekuasaan juga ya tidak setengah-setengah gitu kan. Nah oleh karena itulah pilihan itu masih mungkin. Jadi PKB dengan PDI tetap jalan. Toh hanya 25 anggota kan. 10 anggota dari PKB mungkin sudah ada. 15 anggota dari PDI mungkin juga sudah ada. 25. Dorong angket ini. Di paripurna ya akan kalah. Tapi kan PDI dengan PKB bisa mengatakan kami serius loh. Dengan apa yang kami sudah sampaikan kepada publik, bahwa kalah di paripurna ya is okay. Itulah kenyataannya gitu. Dan di situ juga kita akan terverifikasi mana partai yang gede di omongan, kecil di tindakan gitu loh. Omongannya kita angket, sekjennya angket, ketuanya angket, ketemu sengaja untuk bahas angket, tiba-tiba masanya angket, malah mundur sendiri gitu loh kira-kira. Dan publik kan akan merekam itu ya kan, merekamnya untuk dijadikan ya pertimbangan lah. Meskipun saya nggak yakin-yakin banget publik kita sampai nggak ya ingatannya 5 tahun ke depan gitu juga. Bang, ini ada yang mengatakan sulit rasanya di Indonesia itu kita punya partai oposisi yang kuat di luar PDIP. Terutama karena beberapa partai yang juga sekarang memperoleh kursi di DPR itu rahimnya juga dulu dari Golkar kan. Ya, Prabowo dari Golkar, Gerindra, kemudian Surya Paloh Nasdem juga dulu di Golkar begitu. Apakah karena ini ya yang membuat mereka ya tidak punya DNA untuk menjadi oposisi? Enggak, bukan karena itu. Ya karena situasi politik kita sekarang menjadikan semua hal terpusat pada politik. Gitu. Anda mau jadi kaya pakai politik. Anda mau menjadi jabat, pakai politik. Ya kan? Anda mau jadi orang hormat, politik. Anda mau menjadi apa aja, politik sekarang. Jadi politik kita itu mendominasi lebih dari 80% ruang publik kita gitu loh, Pak. Itu karena semuanya politik. Ya, orang mempergunakan itu. Kau mau kaya aja ya pakai politik. Kau kalau mau menjabat pakai politik. Kalau karirmu mau naik di PNS di mana-mana ya pakai politik. Kalau kau mau jadi Kapolri ya politik, mau jadi TNI politik, mau jadi Dubes politik. Inilah yang saya kira kritik sejak dari dulu Bung Adnan ya. Kita udah terlalu banyak menyerahkan ruang publik kita ini kepada keputusan politik gitu. Nah akibatnya semua tergantung pada politik ini. Nah semakin besar kekuasaanmu, semakin besar kamu menguasainya. Dan tentu saja dengan ikut kekuasaan, kalau kau tidak berkuasa, kau ikut kekuasaan lah, kau mampu meraupnya. Dan dalam konteks itulah orang berbondong-bondong. Kalau dia tidak ikut mendukung kekuasaan, setidaknya nanti ya dia dilibatkan oleh kekuasaan itu, berteman dengan kekuasaan itu, supaya yang kalaupun dia nggak dapat yang besar, setidaknya dia dapat yang remeh-temeh. Nah urusan remeh-temeh pun sekarang penting kan. Gitu. Nah kultur itulah yang tidak bisa membangun oposisi di kita gitu. Karena kita membuat semua hal diputuskan oleh politik dan pusat politik itu adalah pada kekuasaan. Siapa yang berkuasa gitu. Nah semua orang masuk ke sana. Jangankan ya politisi yang naturnya ikut kekuasaan. Lihat aja para ekonom kita, para cendekia kita. Semuanya juga ikut politik kan. Gitu. Ya kan? Yeah. Mana ada udah pengusaha besar, mapan, ya Bang sebagai ikut pilkada lagi kan? Setelah ikut pilkada 3 bulan 4 bulan dicokok oleh KPK. Nggak kebayang sama saya masih muda-muda kan? Kalau dia nggak ikut pilkada mungkin dia udah masuk per bulan per harinya mungkin sudah miliar rupiah dia dapatkan gitu loh. Yeah. Tapi karena nggak berkuasa, ya kan? Dia nggak merasa aman juga, ini usaha gue nggak aman juga nih. Akhirnya pusat kekuasaan itu pun mau diambil oleh dia. Ikutlah di pilkada. Nah karena biaya pilkadanya mahal, main belakang lagi, dicokok oleh KPK. Kan berapa banyak kepala daerah kita itu mantan pengusaha, jadi dicokok oleh KPK karena tindakan suap yang kecil-kecil. 30 juta, 40 juta, nggak masuk akal kita gitu misalnya. Nah itu yang saya sebutkan sekarang, ini bukan persoalan desain sistem. Ini soal kultur. Karena menurut saya kita terlalu banyak menyerahkan hajat publik kita pada politik. Mungkin ya 80% hajat publik kita itu diatur oleh politik. Dan politik itu tentu diatur oleh kekuasaan.
Makanya kalau Anda nggak berkuasa, Anda ikutlah orang yang berkuasa supaya tetap ikut bagi-bagi kue kekuasaan gitu. Nah itu yang membuat orang nggak mau oposisi gitu loh kira-kira, sebab nggak kebagian kue gitu. Puasa ya 5 tahun ya Bang? Puasa 5 tahun gitu kan, dan sebagainya. Bang terakhir nih, kan sebenarnya wacana untuk mendorong advokasi kecurangan pemilu ini ada 2 ya selama ini. Satu lewat mekanisme politik tadi hak angket, kemudian lewat MK jalur hukumnya gitu ya. Nah yang satu ini sudah mulai kelihatan gugur dengan berbagai macam manuver politik yang tadi siang juga kita sudah bisa saksikan gitu ya. Nah tinggal yang MK. Nah apakah di luar 2 ini ada hal lain yang juga bisa dilakukan untuk mengadvokasi ya berbagai hal yang kita lihat sekarang ini merupakan bagian dari tahapan kemunduran demokrasi yang lebih serius gitu. Ya ada tentu saja melalui revisi undang-undang yang sudah pasti akan dilakukan karena ada banyak sekali aturan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan aturan yang lainnya yang berhubungan dengan sistem pemilu kita. Artinya untuk 2024 ke sana sudah bisa dipastikan akan ada revisi undang-undang, baik undang-undang partai maupun undang-undang pemilu, pileg dan pilpres masuk di dalamnya termasuk pilkada gitu. Nah masalahnya adalah karena kita nggak punya satu persepsi yang sama bahwa tindakan itu salah gitu loh. Itu persoalannya gitu. Nah di mana di situasi di mana umumnya bangsa kita ini melihat kesalahan itu melalui putusan hukum, mestinya harus ada putusan hukumnya itu dulu. Dan ini kita ini serba masyarakat yang seolah-olah tergantung hukum gitu lah kira-kira itu. Hukumnya bagaimana, aturannya bagaimana. Jadi ukuran moral, etik belum sampai nih di kepala kita masing-masing. Yang ada adalah aturan tertulis yang menyatakan bahwa ini salah, itu salah, ini benar dan sebagainya gitu. Nah, sekarang misalnya lagi-lagi kita ambil soal bansos. Aturan bansos yang dilakukan oleh presiden menjelang pilpres itu baik apa enggak? Menurut kita enggak baik, tapi menurut dia kan baik, salah boleh-boleh aja. Nah, kalau begitu gimana cara ngaturnya? Itu menurut saya melalui perangkat aturan. Kan pastilah presiden akan mengatakan kalau ini dilakukan revisi, oh itu bukan sesuatu yang salah gitu. Ya. Nah mungkin partai-partai oposisi akan mengatakan itu sesuatu yang salah dan sebagainya gitu. Nah itulah maksud saya revisi ini bisa dilakukan dengan memasukkan poin-poin yang kita sebutkan itu kalau ada pernyataan resmi yaitu Mahkamah Konstitusi, PT UN, Bawaslu maupun pernyataan politik di DPR itu bahwa tindakan ini adalah salah gitu. Meskipun loyanannya secara tidak langsung sebetulnya Mendagri sudah mengatakan bagi-bagi bansos jelang pemilu itu tindakan yang tidak tepat. Kenapa? Karena sekarang mereka mau membuat aturan terkait dengan pembagian bansos menjelang pilkada 2024 yang akan datang. Aturan itu berdasarkan himbauan KPK, kan kira-kira begitu. Apa artinya? Depdagri sendiri memandang memang bagi-bagi bansos menjelang pilkada itu nggak tepat. Lah kalau presidennya nggak diatur, tiba-tiba kepala daerahnya harus diatur. Tapi anyway, itu di luar hal. Yang paling penting bagi kita itu, pemerintah pun sekarang melihat bagi-bagi bansos menjelang pemilu itu, menjelang pilkada itu tidaklah tindakan yang tepat. Oleh karena itu diatur. Kan kata Mendagri setidaknya 2 bulan sebelum pilkada dilaksanakan, dalam hal ini pemungutan suara ya, maka pembagian bansos sebaiknya tidak lagi dilakukan. Padahal presiden kita 1 minggu sebelum pencoblosan masih aktif melakukan pembagian bansos ya kan. Kan tujuannya udah tercapai Bang. Jadi sekarang itu dia, dilarang itu ya. Itu dia menurut saya. Nah, cuman lagi-lagi kan kalau nggak ada putusan hukum, kita perdebat lagi. Ini baik apa enggak gitu loh kira-kira. Betul. Oke Bang, siap. Sama-sama Bung Andan. Terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, silahkan berikan komentar nanti ya jika memang ada insight baru atau bahkan gagasan baru di luar yang tadi disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti. Dipersilahkan, jangan lupa juga subscribe, like channel kita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa dan selamat berbuka puasa.